Abram, aku akan memberimu nama baru. Engkau sekarang akan disebut Abraham, karena engkau akan menjadi bapa atas bangsa yang besar. Juga istrimu, berilah dia nama yang baru. Mulai sekarang, panggillah dia Sarah. Dia pun akan menjadi ibu atas bangsa yang besar. Abraham bersujud ke tanah. Dia tertawa. Pikirnya, itu mustahil. Aku sudah 100 tahun. Dan Sarah, dia 90 tahun. Kadang memang sulit untuk berharap pada Tuhan dan mempercayai kata-katanya. Hari ini cuaca hangat. Abraham sedang duduk di depan kemahnya di tempat yang teduh. Tiba-tiba, dia melihat 3 laki-laki. Dia tidak kenal mereka, tetapi dia cepat-cepat berdiri dan berlutut di depan mereka sambil berkata, "Mari, mari, mampir bertamu. Aku akan mengambilkan air untuk kalian membasuh kaki. Lalu istirahatlah di sini di bawah pohon. Aku juga akan menyiapkan makanan." Ketiga orang itu setuju. Abraham segera masuk ke kemah Sarah dan berkata, "Buatkan roti untuk tamu-tamuku." Dia juga berlari menghampiri seorang hambanya dan berkata, "Ambillah seekor anak sapi dan siapkan daging untuk tamu itu." Dia mengambil mentega dan susu dan menyuguhkan makanan yang lezat bagi para tamunya. Lalu, salah satu tamu itu berkata kepada Abraham, "Di mana Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Dia ada di dalam kemah." Kata tamu itu, "Tahun depan, waktu aku kembali, dia sudah memiliki anak laki-laki." Sarah yang berada di belakang para tamu itu di dalam kemah mendengar semuanya. Dia mulai tertawa. "Ya ampun, itu mustahil. Aku sudah nenek-nenek dan Abraham sudah kakek-kakek. Bagaimana mungkin kami bisa punya anak lagi?" Dan Sarah pun diam-diam tertawa sendiri. Namun mereka tidak tahu kalau tamu itu bukan orang biasa. Dia adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa? Mengapa dia pikir dirinya sudah terlalu tua untuk bisa mengandung? Adakah yang mustahil bagi Tuhan?" Sarah pun ketakutan. Dia berkata, "Aku tidak tertawa." Jawab tamu itu, "Engkau memang tertawa." Kemudian kunjungan mereka berakhir. Ketiga orang itu beranjak pergi. Abraham mengantar mereka berjalan. Mereka menuju ke arah 2 kota, Sodom dan Gomora. Ingatkah kamu, Lot tinggal di sana? Lalu Tuhan berkata, "Akankah aku menyembunyikan rencanaku ini dari Abraham sahabatku?" Sementara 2 orang lainnya berjalan terus, Tuhan masih tinggal bersama Abraham. Kata Tuhan, "Aku hendak pergi melihat Sodom dan Gomora, kota yang penuh dosa. Bila keadaannya benar-benar parah, aku akan menghancurkan kota-kota itu." Abraham pun mulai memohon, "Tetapi mungkin di kota itu ada 50 orang yang tidak berdosa. Apakah engkau akan tetap menghancurkannya?" "Tidak," jawab Tuhan. "Kalau ada 50 orang yang percaya kepadaku, aku tidak akan memusnahkannya." Lalu pikir Abraham, "Oh, tetapi mungkin tidak sampai 50 orang." Abraham merendahkan dirinya lagi dan memohon, "Tapi Tuhan, bagaimana kalau hanya ada 45 orang?" "Tidak,"
aku tidak akan menghancurkan kota itu. Tetapi kalau hanya ada 40, Tuhan, aku juga tidak akan menghancurkannya. Tetapi mungkin hanya 30, bagaimana? Tidak, kalau ada 30, aku tetap tidak menghancurkan kota itu. Tetapi barangkali cuma 20, aku akan mengasihani mereka. Lagi kata Abraham, mohon Tuhan jangan marah kepadaku sekali ini lagi. Bagaimana kalau hanya ada 10? Jawab Tuhan, walaupun hanya ada 10 orang yang mengikut aku dan taat padaku, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Sesudah itu, Tuhan pergi. Abraham masih berdiri di tempatnya. Dia tahu bahwa Tuhan itu adil. Dia juga tahu bahwa Tuhan berbelas kasihan. Tuhan akan mengasihani kita juga oleh karena apa yang telah diperbuat Yesus bagi kita. Mengikut Yesus sangat penting bagimu, dan karena kamu, Tuhan juga akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di sekitarmu. Kamu pun bisa berdoa untuk orang-orang di dekatmu. Semoga kamu sudah mengenal Yesus. Tapi kalau belum, tak pernah ada kata terlambat untuk meminta Yesus masuk ke dalam hatimu dan mengajarmu tentang siapa Dia dan apa yang perlu kamu kerjakan baginya.